Summa salisa asar la tukhasimil akharina. Janganlah kamu memusuhi orang lain. La tukhasim khasama yukhasimu. Pakailah jadilah fi'il nahyi. La tukhasimil akharina. Janganlah memusuhi orang lain. Fal khisamu, karena permusuhan itu yumazziku, bisa merobek hablas sadaqati, ikatan persahabatan. Wa yakhluqu sududan wahmiyatan, dan akan menciptakan gap atau kendala yang melemahkan bainal arwah, antara jiwa-jiwa. Bisa menjadi kendala, bisa menjadi penghalang yang merendahkan atau menghalangi hubungan dengan jiwa-jiwa, maksudnya jiwa persaudaraan. Ij'al nafsaka, buatlah dirimu fi kulli amin, pada setiap tahun itu, awsya'a sadron, lebih lega hatinya, min amikal ladzi madha, daripada tahunmu yang sudah lalu. Jadi tahun yang lalu. Fasu'ada'u, orang-orang yang bahagia itu, la tadhiku suduruhum, tidak sempit. Aslinya kan tidak sempit dada mereka, maksudnya tidak sempit hati mereka. Wahum yatasamahuna, mereka bersikap toleran, ma ghairihim, terhadap orang lain. Wayahtamiluna uyubahum, dan mereka siap mengemban atau siap menanggung uyubahum, kecacatan-kecacatan mereka. Wansa isa'atan nasi, lupakan perbuatan jelek orang lain kepadamu, tentu saja. Lupakan perbuatan jelek orang lain kepadamu. Watadzakar jamilahum, dan ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan mereka. Ini sebetulnya ada agak mirip-mirip dengan yang sebelumnya, cuma ini poin pentingnya ini, jangan permusuhan. Jadi jangan menciptakan permusuhan dengan orang lain. Jangan memusuhi orang lain. Siapapun mereka harus dijadikan menjadi teman yang baik. Jangan justru menciptakan permusuhan. Karena dengan sendirinya permusuhan itu akan merobek, maksudnya akan merusak ikatan pertemanan. Ikatan pertemanan yang sudah dibangun, kalau ada permusuhan maka hilanglah. Lepaslah ikatan pertemanan atau persahabatan itu. Jangan ciptakan antara hati kita dengan hati mereka itu seperti ada kendala, seperti ada sekat atau ada jurang pemisah. Jadi bagaimana harus membuat saluran-saluran jiwa yang baik, saluran-saluran jiwa yang memudahkan untuk hubungan pertemanan. Nah, cara memudahkan hubungan pertemanan, membuat saluran pertemanan yang baik itu ya, jangan menciptakan permusuhan. Kemudian ini khususnya dikaitkan dengan tahun ya. Jadi buatlah dirimu atau jiwamu setiap tahun yang kita hadapi ini merasa lebih nyaman, merasa lebih lega daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya seolah-olah kita ada ketidaknyamanan, ketidakenakan, ketidaktentraman dalam kaitan dengan hubungan di antara kita, maka biarlah
yang tahun kemarin seperti itu, tapi untuk tahun ini dan tahun yang akan datang, hati kita menjadi lebih lega, hati kita menjadi lebih tentram. Sebab tandanya orang yang bahagia itu, tanda orang yang bahagia, yakni orang yang suada, maka adalah hatinya itu tidak sempit, hatinya tidak sumpek, tapi hatinya sebaliknya tentram. Hatinya tentram, hatinya nyaman. Apa tandanya? Yaitu yatasamahuna ma ghairihim, yakni selalu bersikap toleran terhadap orang lain atau bermurah hati pada orang lain. Kalaupun orang lain ada kecacatan, ya tetap kita terima saja. Kita sikapi aja dengan baik gitu. Tidak menjadi penghalang, tidak menjadi kendala, toh kecacatan itu memang dianggap sebagai sesuatu yang wajar pada diri manusia. Tinggal bagaimana kita memaafkannya dan bagaimana kita berusaha untuk memperbaikinya. Kalaupun orang lain ada kesalahan kepada kita, ada sikap yang salah, ada perbuatan yang salah, ya tentu saja lupakan kesalahan itu, lupakan kejelekannya itu. Tapi bagaimana kita sebaliknya juga memperbaiki. Jangan berkutat dengan kesalahan, jangan berkutat dengan kejelekan. Lihatlah sisi baiknya. Ingat-ingatlah sisi baik dari mereka. Gitu. Jangan mengingat sisi jeleknya. Tidak akan ada selesainya. Maka ingatlah sisi baik. Kalau yang diingat sisi baik, maka nanti efeknya juga menjadi baik. Kemudian Rabi'a Asyar 14. Tasamah ma'alladina akhta'u fi haqqika. Bermurah hatilah terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan dalam kaitan dengan hakmu. Bermurah hatilah, murah hati di sini diantaranya memaafkan gitu. Bermurah hatilah terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan dalam kaitan dengan hakmu. Misalnya hakmu kan setiap orang punya hak untuk dihargai, setiap orang punya hak untuk dihormati. Setiap hak punya orang untuk diperlakukan dengan baik. Tiba-tiba misalnya ada orang yang berbuat salah gitu. Khoto. Khoto itu bukan kejahatan ya. Kalau kejahatan itu beda, bahasa Arabnya itu jarimah. Kejahatan itu memang sifatnya besar dan ada kaitan dengan tindakan kriminal. Kalau khoto ini adalah kesalahan-kesalahan biasa. Kalau orang yang melakukan kesalahan masih dalam lingkup yang dianggap wajar, ya maka maafkan saja. Bermurah hati saja terhadap mereka. Wal tamis lahum al-a'dara, maka carilah untuk mereka al-a'dara, yaitu maaf. Maksudnya berikan maaf terhadap mereka. Iltamisnya sendiri kan mencari ya. Carilah dalam dirimu maaf untuk mereka. Gitu. Maksudnya memberikan maaf saja untuk mereka. Patasamuhu, karena sikap tasamu, toleran atau murah hati, yutilul umura, ini akan memanjangkan umur. Sikap murah hati itu akan memanjangkan umur. Wa yu'idu ilaika siqqata bin nasi, lalu akan mengembalikan kepadamu as-siqqata bin nas, kepercayaan pada orang lain. Kalau kita memaafkan mereka, maka otomatis berarti akan tumbuh dalam diri kita percaya terhadap orang lain, wahtiromal akhorina laka, dan akan mengembalikan penghargaan orang lain kepadamu. Yu'idu ilaika siqqata bin nasi wahtiromal akhorina laka, akan mengembalikan kepercayaan pada dirimu terhadap orang lain, atau akan mengembalikan penghargaan orang lain terhadap dirimu. Coba kalau kita nggak percaya pada orang lain, ya paling orang lain juga ogah percaya pada kita.
Tapi kalau kita percaya pada orang lain, menghargai orang lain, ya mereka itu juga akan menghargai kita. Saya kira berlaku namanya teori pantulan gitu. Kita percaya, ya mereka juga akan menghargai kita. Kita menghargai mereka, mereka akan percaya pada kita. Iksil taja'idal karahiyati. Kalau iksil itu kan basuhlah ya. Ya bersihkan sajalah. Bersihkan taja'idal karahiyah, kerutan-kerutan kebencian. Taja'id itu kerutan ya. Berarti mungkin noda-noda ya. Jadi bersihkan kerutan-kerutan kebencian min qalbika dari hatimu wa dzakiratika dan pikiranmu. Hilangkan kebencian, bersihkan kebencian dari hati kita, dari ingatan kita. Nah itu tentu saja dengan sikap seperti itu, sikap tasamu, sikap memberikan maaf, efeknya justru akan baik, bisa memanjangkan umur, mengembalikan rasa percaya kita pada orang lain, mengembalikan penghormatan orang lain kepada kita. Maka menjadi penting untuk sebisa mungkin dan berusaha sebaik mungkin untuk membersihkan dan menghilangkan kebencian dalam diri kita dan pikiran kita. Demikian, wallahu a'lam.